Hafiz Asnawi terbitlah sosok Atala Naufal yang saat ini dikabarkan memiliki kedekatan dengan Fujianti Utami atau yang akrab disapa Fuji. Dipertemukan di salah satu event bulu tangkis sebagai pasangan ganda campuran. Penampilan nyentrik Atala yang dibarengi oleh imut Fuji membuat para warganet langsung menjodoh-jodohkan adik dari Fadly Faisal itu dengan putra kedua dari Vena Melinda. Melihat pemberitaan yang kini semakin meluas, Haji Faisal selaku ayah dari Fuji nampaknya enggan menilai terlalu dini sosok Atala Naufal dan membiarkan keduanya menjalani fase pertumbuhan sebagaimana mestinya. Lantas adakah restu dari Haji Faisal untuk Atala Naufal untuk mendapatkan hati anaknya yang sedang sepi pasca putus dari Tariq? Ya enggak lah, selalu semuanya itu diceritakan oleh anak kepada orang tua. Enggak perlulah saya jawab itu. Kita lihat aja lah perkembangannya ke depan. Enggak, itu enggak perlulah terlalu dibesar-besarkan, biarin aja lah dulu berkembang. Artinya kita hidup mengalir aja lah ya. Yang penting kita selalu positive thinking. Yang penting kita berbaik. Itu aja, enggak ada masalah. Semuanya itu clear. Dan persoalan-persoalan kecil jangan kalian besar-besarkannya. Nggak mungkin dong, kadang-kadang saya aja kepada kalian kadang pernah juga marah kan? Iya, dengan pertanyaan ini biasa. Jadi kadang-kadang persoalan sedikit kalian besar-besarkan. Nggak ada yang perlu. Enjoy aja lah hidup ini, santai aja lah. Masih jauh itu masih jauh. Sekarang kan baru dalam apa ya, orang-orang ya biarin aja lah anak-anak itu berteman dengan siapa, bergaul dengan siapa, saling curhat dengan siapa, biarin aja lah dulu ya. Ya, kalau kalian semuanya kalian awasi, nanti anak saya nggak bergaul dengan siapa-siapa jadinya kan. Saya kalau anak saya mah berteman, saya asal lagi orang baik mah nggak ada saya masalah. Nggak ada masalah bagi saya. Ya yang penting orangnya baik, orangnya benar, bagi saya sih nggak ada masalah. Orang ini kita harus mempunyai mempunyai rasa penghargaan terhadap orang. Artinya orang pantas kita hargai. Jangan kita mengecilkan orang, jangan kita merendahkan orang, jangan kita melecehkan orang. Jangan kita kadang-kadang kita bersikap sok-sok kita yang benar, sok-sok kita yang alim, kemudian kita gestur tubuh kita, sikap kita melecehkan dan merendahkan orang. Itu tidak baik. Karena kenapa saya katakan tidak baik? Tersentuh hati orang, rusak hati orang, tersinggung perasaan orang, itu dosanya sangat besar. Ya, sangat besar. Jadi kalau saya nggak mau ya itu lagi kan dijodoh-jodohkan itu, aduh, ya biarin aja lah dijodoh-jodohkan, nggak apa-apa. Saya dulu di waktu sekolah juga dijodoh-jodohin sini. Waktu SD lagi udah dijodoh-jodohin. Tidak ada masalah, biasa aja itu. Cuman kalian masalah dijodoh-jodohin itu tanya juga ke saya. Meski namanya seringkali disebut-sebut, Atala Naufal nampaknya enggan terlalu serius dalam menyikapi perjodohan antara ia dengan Fuji. Dikonfirmasi mengenai isu tersebut, Atala dengan santainya menanggapi pemberitaan tersebut dan mengakui jika hubungannya dengan Fuji hanyalah sebatas teman. Meski begitu, Atala yang menampik adanya hubungan spesial antara dirinya dengan Fuji tak bisa memungkiri pula happy yang ia rasakan setelah dijodoh-jodohkan dengan teman baiknya itu. Tala kemarin bener nggak sih kabarnya yang dijodoh-jodohkan sama netizen soal sama Fuji gimana Tala responnya? Ya sama Fuji emang temenan doang, nggak lebih lah. Tapi kenapa sih? Sama atau gimana Tala? Dari awal ya ini sih pacaran sama Tony. Sama Fuji emang udah temenan dan udah kenal sih. Jadi ya kayak temenan aja. Ya, Mama juga udah kenal Fuji. Yang penting Mama kalau aku bahagia sama orang itu sih dia setuju aja. Ya udah aku ya happy lah, Mama support aku kan. Ya kalau buat respon itu kan ya semua orang kan bisa setuju atau enggak, tapi kan kembali ke orang itu masing-masing ya. Gitu. Tapi kalau untuk sekarang sih kita aku emang udah kenal dari dulu tapi kebetulan dipasangin batu. Kalau bagi saya sih saya sebenarnya berita ini belum sampai ke saya. Artinya belum sampai, anak saya belum ngomong sama saya. Jadi menurut saya ini masih jauh. Ya kalau anak saya umpamanya menjajaki hubungan dengan seseorang, bagi saya sah-sah saja. Tetapi saya berharap jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Dan saya yakin itu dia akan pasti melakukan karena dia selalu bertanya kepada orang tuanya.
bagaimana menurut papa, bagaimana menurut mama. Dia selalu bertanya soal biasanya. Tentu kalau dia sudah sampai ke titik itu, pasti kita secara diam-diam tentu kita pelajari juga orang-orang itu ya, lewat di mana kita bisa mempelajarinya kan. Karena kita nggak ingin jangan menyesal di belakang hari kan gitu ya. Gitu. Tetap kita enggak. Si Puji belum pernah membicarakan seseorang yang mau kenalan sama dia, belum. Nah, jadi kesimpulannya di situ menurut saya berarti seseorang itu belumlah begitu bulat di hatinya. Itu saja kesimpulannya bagi saya. Kan dia belum berani menceritakan saya kepada orang tuanya, saya selaku orang tuanya. Jadi kalau menurut saya berarti dia belum full hatinya. Kalau nanti full hati, walaupun full hatinya, biasanya dia akan ceritakan kepada orang tua. Dia selalu, ini yang biasa ya, dari hasil pembicaraan kita dengan dia kadang-kadang juga menentukan sikapnya ke depan. Ya kalau soal pemain saya lihat kenal ya artinya ya seperti itulah kenalnya, oh ini orang ini. Tapi siapa dia kan enggak kan. Kalau untuk hubungan itu kan seharusnya kita kenal siapa orang nih, dari mana, siapa, bagaimana latar belakangnya, banyak sedikit ini kita kan ingin tahu juga ya. Jangan sampai nanti ya latar belakangnya kurang pas di hati kita, atau umpamanya perlulah kita ketahui dari mana dia. Perlu juga baik enggak orangnya, karena bagi saya selalu berpatokan ke orang baik ya, bukan masalah pekerjaannya, tapi saya lalu berpatokan kepada orang itu baik, bisa enggak melindungi anak saya, baik enggak terhadap keluarga anak saya. Itu saya masalah si Puji ya, tahu masalah anak saya semuanya lah. Tentu Puji kan masih muda dengan umur 20. Saya meyakini hanya kalau kenal atau kalau dekat dengan seseorang ya sekedar itu aja, baru prosesnya masih panjang. Dia nggak mungkin lah untuk menjalin hubungan untuk lebih serius dalam waktu yang pendek ini. Jadi pasti panjang pikirannya ke depan, dan pasti dia akan meminta masukan dari kita. Karena si Puji selalu meminta masukan ke kita. Dia tidak mau melawan arus daripada orang tuanya kalau dalam soal pilihan biasanya. Jadi dia sampaikan, walaupun kadang kita mengadakan adu argumen, tapi ini biasanya dia tidak pernah melangkahi apa yang menjadi menjadi ketidaksukaan kita. Biasanya seperti itu. Allahu a'lam lah ke depan. Kalau tepat sikap orang, saya sampaikan itu orang itu tepat sikapnya. Nah, saya sampaikan.